warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Erinodin Yunitasari dengan NIM 12300240017. Dan saya Siti Aisyah dengan NIM 12300240029. Di sini kami akan membuat video tentang Penggunaan klinik pada gaya yang membentuk sudut. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya. Gaya merupakan bagian penting dari fungsi tubuh manusia yang normal. Mereka memungkinkan gerak, menjaga keseimbangan dan memastikan fungsi normal organ dan sistem dalam tubuh kita. Gangguan atau ketidakseimbangan gaya dalam tubuh manusia dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan atau disfungsi fisiologis. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana gaya berinteraksi dan bekerja dalam tubuh manusia sangat penting untuk menjaga kesehatan kita dan fungsi tubuh yang optimal. Kemudian dalam fisika, gaya adalah suatu pengaruh atau interaksi yang dapat menyebabkan perubahan pada gerak, bentuk, atau keadaan suatu benda. Gaya merupakan besaran vektor yang berarti memiliki magnitude atau besaran dan arah tertentu. Gaya memiliki peran penting dalam menjelaskan fenomena fisika di alam semesta dan dalam menganalisis gerak, interaksi benda, serta fenomena lainnya. Kemudian dalam konteks manusia di sini, gaya juga merupakan komponen penting dalam memahami bagaimana tubuh berinteraksi terhadap interaksi antara bagian tubuh yang berbeda atau terhadap lingkungan eksternal. Adapun macam-macam gaya dalam tubuh manusia, gaya itu merujuk pada interaksi antara objek atau struktur di dalam tubuh yang menghasilkan perubahan gerak atau deformasi pada objek tersebut. Gaya memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keseimbangan, gerak, dan struktur tubuh manusia. Beberapa aspek penting tentang gaya dalam tubuh kita, tubuh manusia, sebagai berikut. Yang pertama, ada gaya pada sistem muskuloskeletal, yaitu terdiri dari gaya kontraksi otot, kemudian gaya tegangan tulang. Kemudian yang kedua ada gaya dalam sistem jantung dan pembuluh darah yang terdiri dari gaya kontraksi jantung, kemudian gaya tekanan darah. Kemudian yang nomor 3, gaya dalam sistem respirasi, gaya pernafasan. Yang keempat, gaya pada sistem saraf, gaya potensial. Yang kelima, gaya dalam sistem ekskresi, gaya filtrasi ginjal. Kemudian yang keenam, gaya pada sistem gastrointestinal, gaya peristaltik. Kemudian yang terakhir, gaya dalam sistem reproduksi, gaya kontraksi rahim. Baik, selanjutnya ada gaya dan kegunaan klinik. Gaya dalam konteks klinikal atau kedokteran berkaitan dengan beberapa jenis gaya fisik atau kekuatan yang diterapkan atau terjadi pada tubuh manusia dan bagaimana hal tersebut dapat diukur, diidentifikasikan, dan dikelola untuk keperluan diagnosis, penanganan, pemulihan kondisi kesehatan. Beberapa jenis gaya dan penerapannya dalam konteks klinikal adalah: yang pertama ada gaya yang terjadi pada tubuh manusia, yaitu ada gaya berat. Ya, gaya berat atau gaya yang ditimbulkan oleh gravitasi bumi pada tubuh manusia. Hal ini penting untuk memahami dampaknya terhadap tulang, persendian, dan otot, terutama dalam situasi seperti beban berlebih, cedera, atau kondisi kesehatan tertentu seperti osteoporosis. Kemudian yang kedua ada gaya yang terjadi pada sistem muskuloskeletal, yaitu gaya yang diterapkan pada tulang, sendi, dan otot selama aktivitas fisik, olahraga, pemulihan cedera, atau intervensi terapi fisik. Kemudian yang kedua ada penggunaan klinik. Pada penggunaan klinik dibagi menjadi dua. Yang pertama ada diagnostik, yaitu pengukuran gaya atau kekuatan tertentu dapat membantu dalam mendiagnosis kondisi kesehatan seperti gangguan muskuloskeletal, cedera, atau masalah postur tubuh. Yang kedua ada penanganan terapeutik. Terapi fisik dan rehabilitas sering melibatkan penerapan gaya atau kekuatan tertentu untuk meningkatkan kekuatan otot, mengembalikan mobilitas, dan memperbaiki postur. Kemudian ada pengukuran dan evaluasi. Pada pengukuran dan evaluasi ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama ada analisis postur dan biomekanika.
yaitu pengukuran gaya yang bekerja pada tubuh dalam situasi tertentu dapat memberikan informasi tentang distribusi beban atau kekuatan yang diterapkan pada bagian tubuh tertentu. Kemudian yang kedua ada pengukuran tekanan dan distribusi beban. Penggunaan alat seperti pengukur tekanan dapat membantu dan mengidentifikasikan tekanan yang diterapkan pada bagian tubuh tertentu. Penting dalam mendiagnosis kondisi seperti luka tekanan. Kemudian ada penerapan teknologi medis penggunaan. Ada alat bantu, misalnya brace, pelindungan atau alat bantu lainnya yang dibuat untuk menopang atau membatasi gerak pada bagian tubuh tertentu, memanfaatkan prinsip-prinsip gaya untuk memberikan dukungan atau melindungi area yang terkena. Kemudian ada penelitian dan pengembangan terapi baru. Pada studi mengenai gaya yang bekerja pada tubuh manusia dapat membantu dan mengembalikan terapi yang lebih efektif untuk cedera, gangguan muskuloskeletal atau kondisi kesehatan lainnya. Kemudian yang terakhir ada gaya yang membentuk sudut. Dalam konteks fisika, gaya dapat bekerja membentuk sudut tertentu ketika dua atau lebih gaya diterapkan pada suatu objek atau titik tertentu. Ketika gaya-gaya ini bekerja pada suatu objek dan memiliki arah yang berbeda, mereka dapat membentuk sudut antar satu sama lain. Beberapa konsep penting terkait dengan gaya yang membentuk sudut adalah komponen gaya, hukum trigonometri, pengaruh gerak atau stabilitas, dan distribusi gaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai traksi. Traksi sendiri merupakan salah satu contoh penggunaan klinik yang menggunakan gaya yang membentuk sudut. Sebelumnya, traksi sendiri merupakan suatu pemasangan gaya tarik pada bagian tubuh. Traksi digunakan untuk meminimalkan space otot, untuk meredukasi, mensejajarkan, dan mengimobilisasi fraktur, untuk mengurangi deformitas, dan untuk menambah ruang antara kedua permukaan patah tulang. Traksi ini diberikan dengan arah dan besaran yang diinginkan untuk mendapatkan efek terapeutik. Nah, yang saya tampilkan merupakan traksi kepala. Traksi kepala adalah perawatan medis yang menggunakan tarikan atau peregangan pada kepala untuk mengatasi berbagai masalah, terutama nyeri leher. Prosedur ini bertujuan untuk menciptakan ruang antara tulang leher dan mengurangi tekanan pada cakram. Traksi kepala dapat dilakukan di rumah atau oleh profesional medis dan ada beberapa jenis traksi yang tersedia, termasuk traksi manual, mekanis, dan penggunaan perangkat seperti sabuk atau halo. Ada pula beberapa tujuan dari traksi kepala ini. Yang pertama, meredahkan nyeri leher yang disebabkan oleh beberapa kondisi seperti kaku leher, herniasi cakram, dan radikulopati. Yang kedua, menciptakan ruang di antara vertebra cervix untuk mengurangi tekanan pada cakram. Yang ketiga, membantu menghidrasi ulang cakram dan memfasilitasi perbaikan jaringan. Kemudian ada beberapa jenis dari traksi kepala. Yang pertama ada traksi manual. Traksi manual dilakukan oleh profesional medis yang secara hati-hati menarik dan memposisikan kepala pasien. Kemudian yang kedua ada traksi mekanis, yaitu menggunakan perangkat yang menerapkan gaya traksi secara terkontrol seperti sabuk pengaman, kepala, dan perangkat halo. Kemudian yang ketiga ada traksi dengan perangkat, yaitu menggunakan perangkat seperti sabuk pengaman dan perangkat halo untuk menstabilkan kepala dan leher saat traksi dilakukan. Dan yang terakhir ada traksi di balik pintu. Ini menggunakan tali dan sistem kontrol untuk memberikan tarikan kepada leher dan kepala, sering digunakan di rumah. Kemudian selanjutnya ada prosedur traksi kepala. Pasien biasanya berbaring dan kepala disanggah dengan sabuk pengaman atau perangkat halo. Gaya traksi diterapkan secara bertahap dan terkontrol. Biasanya dimulai dengan gaya yang ringan dan meningkat secara bertahap sesuai dengan toleransi pasien. Durasi dan intensitas traksi bervariasi tergantung pada kondisi pasien dan kebutuhan perawatan. Ada pula manfaat dari traksi kepala. Yang pertama, meredakan nyeri dan kaku leher, kemudian meningkatkan pergerakan leher. Yang ketiga, ada membantu menghidrasi ulang cakram. Kemudian yang keempat ada kontraindikasi penyakit radang sendi, infeksi, tumor, dan fraktur. Kemudian yang kelima ada penyakit autoimun tertentu, dan yang terakhir ada ketidakstabilan tulang belakang. Ada hal penting yang harus diperhatikan dalam penggunaan traksi kepala.
Traksi kepala sebaiknya dilakukan di bawah pengawasan profesional medis yang berpengalaman. Mereka dapat menentukan apakah traksi adalah pilihan perawatan yang tepat untuk kondisi Anda dan memastikan bahwa traksi dilakukan dengan aman dan efektif. Kemudian di sini ada contoh yang kedua, traksi kaki. Traksi kaki di sini adalah teknik medis yang menggunakan gaya tarikan untuk meluruskan tulang kita yang patah atau mengurangi tekanan pada tulang belakang dan sendi. Traksi itu dapat digunakan untuk mengobati patah tulang, terutama pada tungkai bawah, dan juga dapat digunakan untuk meredakan nyeri punggung dan atau leher. Traksi kaki di sini biasanya dilakukan dengan alat-alat seperti beban, katrol, dan tali yang terpasang pada kaki pasien. Traksi kaki di sini ada dua jenis utama. Yang pertama traksi kulit, yaitu skin traction, yang biasanya menggunakan perekat atau tali yang menempel pada kulit untuk menarik tulang. Kemudian yang kedua ada traksi rangka, yaitu skeletal traction, yaitu memasang pin atau kawat pada tulang untuk menarik tulang dengan beban yang lebih besar. Kemudian traksi kaki itu digunakan untuk yang pertama meluruskan tulang yang patah. Biasanya itu dengan menarik tulang yang patah kembali ke posisi yang tepat. Kemudian yang nomor 2 itu meredakan nyeri dengan mengurangi tekanan pada saraf dan jaringan lunak. Kemudian yang nomor 3 mengurangi konstruktur dengan membantu mencegah otot menjadi kaku. Kemudian yang nomor 4, memperbaiki posisi sendi dengan memungkinkan sendi untuk kembali ke posisi semula yang tepat. Kemudian traksi kaki itu dapat digunakan sebagai perawatan awal untuk patah tulang sebelum operasi, atau sebagai perawatan jangka panjang untuk memulihkan patah tulang yang tidak stabil. Namun traksi kaki juga memiliki resiko yang besar seperti infeksi atau kerusakan pada saraf kita. Baik, untuk kesimpulan pada praktikum kali ini adalah pengaturan klinik dalam konteks ini merujuk pada penerapan konsep atau metode tertentu dalam pengaturan gaya atau teknik yang melibatkan sudut. Dalam praktiknya, gaya membentuk sudut seperti dalam olahraga atau biomekanika mempengaruhi efisiensi gerak, stabilitas, dan pencegahan cedera. Klinik dapat digunakan untuk melatih individu dalam memahami dan mengoptimalkan penggunaan sudut yang tepat dalam setiap gerakan, sehingga dapat meningkatkan kinerja serta mencegah gangguan atau cedera akibat teknik yang tidak tepat. Hal ini juga menunjukkan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai sudut dalam kaitannya dengan gerakan tubuh dan bagaimana klinik atau sesi pelatihan dapat mengarahkan individu untuk mencapai bentuk gerakan yang lebih baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.